tes timer Sportiden ID Timing. Nah, ini yang nambah Heru, Mas Bedi, pasti tuh. Coba ngarep nih. Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Sam Anung. Kali ini saya berada di Kemiri Kebu Bikepark. Kali ini bersama Mas Tio, Mas Listio Wisbisono. Kali ini kita mau ngomongin tentang masalah timing ya, timer dalam hal ini dalam balap sepeda, MTB terutama. Oke, kita langsung tanya-tanya aja ya Mas ya. Oke, Mas Tio, selamat pagi ya. Siang, Mas. Oh, udah siang. Jadi timer ini kan sebenarnya penghitungan waktu titik A ke titik B. Itu yang disebut kita pencatatan waktu. Kita bisa manual, bisa pakai alat. Kalau manual kan pandangan ini kan keakuratannya kan juga tergantung dari orangnya yang itu lewat finish ya, itu lewat dulu baru finish ya. Itu kan tergantung orangnya final. Tapi kalau alat itu ada beberapa macam ya alat. Jadi kalau di pencatatan waktu itu ada alat berdasarkan fotosintesis, itu pakai laser, dan yang kedua ini yang paling umum itu pakai RFID. Fotosintesis juga itu juga umum, tapi dia satu-satu. Jadi dia konvensional lah yang ada dulu. Jadi nggak bisa bareng gitu ya? Ya nggak bisa bareng. Dan kita nggak bisa mengetahui siapa itu finish gitu. Nah, yang teknologi paling baru ini kan adalah RFID. Saya sendiri lupa singkatannya apa ya RFID ya. Yang jelas dia pakai frekuensi antena. Jadi dia mencatat waktunya dengan memakai ada beberapa alat yang dipakai untuk pencatatan waktu yang di RFID. Nanti saya fokus ke RFID karena alat yang saya pakai ini adalah turunan dari basicnya dari RFID. Ya? Oh, jadi tetap ada perbedaan ya antara. Oh ya, mungkin dari teman-teman belum tahu bahwa alat yang dipakai kali ini itu Sportiden ya Mas ya, itu dari Jerman. Jadi dia ada dongelnya, mungkin kayak gini ya. Jadi dalam satu dongle ini menyimpan data rider. Betul. Terus apa aja Mas yang disimpan? Jadi disimpan di situ data rider, data tim, data waktu juga kecatat di situ. Terus apa lagi ya? Semua data yang masuk ke sini semua. Oh, jadi semua data yang kita di input dulu ya, dulu. Jadi memang dia semua data rider itu masuk dalam sini. Jadi kalau ketukar dengan rider lainnya pasti datanya yang data yang punya ini yang masuk ya, yang kedetek ya. Jadi harus sesuai dengan rider yang. Oke, gitu. Sekarang sebenarnya cara kerjanya sendiri dari awal istilah dari awal input data itu gimana Mas? Jadi alat timer ini ada kalau kita memakai Sportiden ini ada dua penting yang untuk jalan timernya, yaitu yang
transponder ini itu yang dipakai di rider. Oh ya, yang dan dipasang. ada dipasang di rider, dan ada alat sensor itu Oh yang ya, untuk di track ya. Nah, di track Untuk yang membaca start, finish ataupun Oh, checkpoint ya. Oh, gitu. ya. Jadi itu harus ada itu. Nah, kalau urutan pertama kalinya ya kita pasti input, kita tentukan dulu startnya di mana, finishnya di mana. Habis itu kita input per masing-masing transponder ini nama, siapa, datanya lah, data peserta, data ridernya siapa. Baru setelah itu race berjalan ya kita hidupin semua, kita hidupkan juga. Jadi kalau bedanya Sportiden dengan RFID biasa, waktu itu tercatat di transponder, bukan di sensor. Oh iya ya. Kalau RFID biasa, RFID yang umum itu waktunya tercatat di station sensornya. Oh, iya. Gitu. Jadi dia cuman men-trigger aja ya. Iya, jadi dia men-trigger. Jadi ini kalau ngelewatin sensor stand di waktu berapa ya, gitu ya. Tapi kesimpannya di sini. Oh iya. Jadi setelah finish kita harus perlu mendownload ini. Mendownload datanya dari sini. Ke komputer kita. Jadi nanti muncul waktunya. Nah, tadi ngelewatin waktu start jam berapa, ngelewatin waktu finish jam berapa. Nah, selisihnya ini adalah waktu race-nya. Oh. Tuh. Semua tercatat ya. Jadi ya, tercatat di sini. Beda kalau RFID yang konvensional yang biasa, dari station start, mereka mengkolek waktu start per masing-masing rider, dikirim ke komputer kita. Nah, nanti di finish mereka kolek waktu-waktu rider, dikirim waktunya ke komputer kita dari stationnya. Oh iya, dari stationnya ya. Ya. Tapi itu kalau untuk race yang jumlahnya banyak seperti maraton, seperti balap lari yang jumlahnya sampai ribuan, itu lebih murah memang pakai RFID yang konvensional, karena stationnya cuma satu untuk alat pencatat waktunya, station sensornya. Dan alat yang dipakai ini transpondernya ini kan juga macam-macam. Oh iya. Transponder ini adalah macam-macam. Untuk RFID itu ada yang cuma harga kalau made in China itu sekitar 1.000, 2.000, ada yang ditempel di Oh iya, yang bentuknya stiker itu ya Mas ya. Ya. Cuman itu kelemahannya. Jadi ini kalau ini harganya 1 juta. Oh iya. Satunya. Oh iya, ini jadi harga satu, ini namanya dongle ya. Jadi harga satu dongle itu 1 juta. Jadi kalau teman-teman ngilangin ini gantinya 1 juta. Plus ongkos kirim. Oh, plus ongkos kirim dari Jerman. Jadi ini lumayan. Jadi kalau ikut race jangan dihilangin ya. Bedanya dengan RFID yang tempelan di stiker di maraton itu sekali pakai itu ya. Sekali pakai dan itu speednya juga nggak terlalu. Oh, yang membedakan adalah speed. Jadi transponder itu ada sensitivitasnya itu ya, beda ya, pasif dan aktif. Kalau yang ditempel itu yang pasif, jadi dia cuma kayak dari station sensor ini dia mancarkan sinyal, mantul lagi ke station. Oh iya. Jadi dia yang apa? Dia downloadnya dari station. Nanti nah, kalau bisa dicek. Yang aktif ini yang memancarkan sinyal ke station balik lagi ke sini. Oh, jadi cuman kalau dari pakai dongle ini mesti dicolok gitu ya? Iya, dicolok. Dicolok, di download. Oh, tadi ini hari ini nyoba juga yang nggak dicolok ya Mas ya? Ya, kita ada live ya, istilahnya live apa Mas? Result. Itu live result ya. Live jadi result. Begitu lewat itu kayak di belakang ini ya. Itu live result bisa kelihatan resultnya. Dan langsung ada namanya. Jadi siapa yang lewat itu walaupun di tengah itu tersalib, disalib itu tetap namanya yang kelihatan ya yang punya dongle gitu. Ya, itu problem muncul di alat yang ini apa laser. Yang lama yang foto apa? Foto apa tadi ya? Ya itu apa kalau kesalib itu kita harus tahu siapa yang. Oh iya. Itu. Jadi itu yang penting dia lewat situ ya timenya keluar. Kucing pun lewat situ ya bisa kena ya. Kucing atau ular kecil. Oh, ada iklan. Oh, jadi kalau pakai Sportiden itu pas race itu campur tangan manusia lebih sedikit ya Mas. Jadi lebih sedikit ya. Cuman kita tetap yang namanya buatan manusia tetap kita harus kontrol ya. Walaupun lebih sebenarnya kalau saya kalau sudah sistemnya udah jalan kita nggak usah perlu apa
nggak usah perlu nungguin di laptop. Sistem semua jalan. Itu tingkat keakurasiannya itu seberapa akurat sih kalau pakai Sportiden itu? Sportiden ini sudah diakui dunia internasional untuk balapan Enduro World Series. Jadi kalau memang mempertanyakan keakurasiannya ya perlu dipertanyakan juga EWS itu ya. EWS anunya Enduro World Series itu udah orang mau daftar ke EWS itu invitation ya, bukan orang yang sembarangan bisa ikut EWS gitu. Oh oke. Ya. Jadi Mas. Oh ya, dan satu lagi ini tentang alat ini, apakah bisa apa ya Mas, istilahnya dinakalin gitu atau dimanipulasi lah istilahnya, itu sebenarnya bisa nggak itu Mas? Kalau secara hardware nggak bisa, secara hardware itu maksudnya ini mau ini misalkan saya mau race terus ini tak utak terus saya biar bisa lebih kencang itu nggak bisa ya, kecuali dititipin yang kencang bisa ya. Itu bisa itu. Ini kan insulated ya, nggak bisa dibongkar-bongkar. Oh. 259. Oke, terus apa lagi dan ini ada baterainya ya. Ini baterainya itu kalau mau ganti baterai mesti ke Jerman. Digantinya di Jerman, ini bukanya susah. Terus di softwarenya, utak-atik di softwarenya itu bisa nggak? Kalau utak-atik di software otomatis bisa. Yang namanya kita ada manual adjustment itu pasti bisa. Cuman manual adjustment ini kelihatan. Oh ya. Jadi kalau kita rubah-rubah itu warnanya pink di software ini. Oke. Jadi ada jejaknya gitu loh. Jadi kalau misalkan, jadi semua itu berdasarkan elektronik. Nilai timestamp-nya itu, pencatatan waktunya berdasarkan lewat di station, ya itu tulisannya elektronik. Itu warnanya hitam semua. Kalau sampai ini kita rubah, kita bisa hapus. Manual gitu kita ya? Bisa adjust. Itu memang bisa, karena kan kita tetap alat itu tetap harus ada backupnya dan lain-lain. Aku malah medon katanya. Wah, 253. Mah medon men. Oke Mas, jadi tetap ada bedanya ya. Yang misalnya itu udah diedit dan itu memang murni dari sistem ya. Ya. Jadi dia pink tulisannya gitu. Tulisannya pink. Kalau saya pun lebih senang bekerja seperti ini, laptopnya menghadap ke penonton, jadi orang-orang tahu apa yang saya kerjakan, tidak ada manipulasi di dalamnya gitu. Apalagi kalau ini sekarang waktu udah muncul sendirinya, udah ini saya tinggal kemana gitu, yang penting muncul waktunya, saya nggak usah perlu di belakang laptop gitu loh. Jadi orang-orang kan tidak ada prasangka bahwa saya ngotak-ngatik waktu ataupun saya udah menyiapkan waktu sebelumnya itu kan. Wah, kalau ridernya 500 saya nyiapkan waktu sebelumnya ya pusing juga. Oke, jadi emang karena itu semua tergantung di ridernya sendiri ya, di dongelnya. Oke, selain di aplikasi di Enduro, downhill juga bisa di. Jadi untuk Sportiden ini kita sudah memakai di Enduro. Berapa catatan waktunya? Menang Bedi. Oke teman-teman bisa lihat itu yang lewat, nonton yang lewat itu kelihatan catatan waktunya. Gayeng ya, gayengnya Mas. Ini seru. David. Wah, nek Mas David. Wah, lah. Ragu pun. Kalah. Ini kan waktu keluar juga saya nggak di apa. Tadi selain di Enduro, kita di downhill juga bisa. Cuman memang kalau downhill itu memang lebih seringnya ke fotosintesis itu. Kalau menurut komisar itu emang lebih akurat yang fotosintesis. Cuman kalau memang meragukan kita, ya kita kan di EWS juga ada gitu. Di EWS kita juga dipakai. Jadi ya bedanya sih. Terus kita kemarin juga mengadakan lomba road bike, Mas. Road bike nge-lab.
Lab ya. Ya, disentuh itu juga pakai kita. Terus kita juga di Belitung juga pakai kita. Oh, jadi udah dipakai di road bike juga ya, Mas ya. Oke. Tapi ini kalau mau ke orienteering, sebenarnya ini software hardware ini seperti ini untuk orienteering. Orienteering itu lari pakai map kemana, nyolong nih checkpoint. Tapi pada perkembangannya kita bisa ke enduro, ke MTB, terus ada lagi triathlon ataupun trail run dan lain-lain. Kita insya Allah bisa. Memang terkendalanya kita di terbatasnya jumlah ini. Terbatasnya jumlah dongle ya, karena memang ya, harganya lumayan mahal. Bayangkan kalau 1 juta kali 500 peserta itu sudah lumayan. 500 juta. Belum sensornya. Tapi jangan sampai saya nanti naik kereta diincer ya. Bawa dongle. Itu mahal guys. 500 saya bawa 500 juta. Mobil berjalan. Dari Jerman. Oke, mungkin Mas Rio bisa bercerita dikit tentang kan alat yang dipakai Sportiden. Dari Mas Rio sendiri, dari ID Timing mungkin bisa diceritakan sama teman. ID Timing itu apa sih sebenarnya? Ya, ID Timing itu sebenarnya adalah jasa pencatatan waktu. Memang kita berawal dari 3 orang yang memprakarsai ini gitu loh, karena memang enduro awalnya memang dari MTB enduro. Karena enduro ini memang susah, mau pakai timernya, manual juga bingung, mau pakai RFID konvensional juga bingung, mau pakai yang laser juga bingung. Memang alat satu-satunya untuk enduro ini adalah pakai Sportiden. Karena panjang ya tracknya. Karena panjang dan stage-nya banyak. Ada banyak stage ya. Ada 3 stage atau 4 stage. Kalau 4 stage itu butuh 8 sensor. Start finish itu kan ada 8 Belum sensor. lagi LS-nya. Belum lagi LS-nya ada 9-10 sensor gitu loh. Jadi memang kita berawal dari itu. Terus alhamdulillah sih kita udah jalan dari tahun 2000. ID Timing sendiri 2018. Pertama kali kita belajar itu alat ini dari orang Hongkong malah. Orang Hongkong yang kesini, kita nggak ke sana, orang Hongkongnya kesini beberapa kali event, kita ikut sama dia, dan ada apa-apa kita pasti akan kontak sama dia. Gitu. Oke, mungkin gitu aja dari obrolan kita hari ini bersama Mas Rizky Abibsano. Terima kasih atas waktunya dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you.